Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sekarang kita semua masuk di pertemuan 13 untuk mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis. Dan untuk hari ini Pak Andri tidak bergabung dan insya Allah saya yang akan memandu. Tapi tidak akan lama teman-teman ya, karena ada kegiatan lain yang harus saya lakukan. Tapi intinya di pertemuan ini tidak akan ada materi lah terkait praktikum Sistem Informasi Geografis, tapi saya akan menyampaikan terkait teknis ya, terkait teknis apa yang harus kalian lakukan pada pertemuan 14 dan 15 nanti. Karena kan sekarang kita sudah masuk di pertemuan 13 dan kalian akan menghadapi pertemuan 14 dan 15 2 minggu ke depan sebelum nanti masuk awal Desember sebagai minggu UAS begitu. Jadi kita masih punya 2 minggu lebih lah. Sekarang masih tanggal 14 ya. 2 minggu lebih sampai kalian masuk di minggu UAS. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal semester, bahwa untuk mata kuliah ini itu tidak ada UTS ya, karena sudah diganti oleh peta kalian yang dulu pernah buat peta admin desa di Artis. Kemudian tidak akan ada UAS juga, karena nanti akan diganti oleh tugas kelompok terkait mini project ya, yang akan saya bagikan di hari ini. Jadi mulai hari ini silahkan nanti akan dibentuk satu kelasnya sebanyak 4 kelompok. Kemudian setelah itu nanti akan dipandu terkait teknis apa aja yang harus kalian lakukan. Kemudian harus mempersiapkan apa saja. Sampai pada pertemuan ke-16 nanti kalian harus presentasi terkait apa yang sudah kalian lakukan dalam proyek tersebut, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk pertemuan ke-13 kali ini. Nah, saya akan tanya dulu, untuk KM kelas A siapa? Ada KM kelas A? Kahar, Pak. Kahar, Pak. Kaharnya nggak ada ya? Oke, kelas B? Pak Izinur Rahman, Pak. Pais, ada Pais? Belum masuk kayaknya, Pak. Paisnya pun nggak ada. KM kelas C? Riswandi, Pak. Rizwandinya ada? Ada. Nggak ada juga. Oh, ada Rizwandi ada ya. Oke, jadi gini, nanti kan jumlah kalian kan beda-beda ya per kelasnya. Saya ingin tahu dulu kelas A jumlahnya berapa orang, kelas B berapa orang, dan kelas C berapa orang. Rizwandi di kelas Anda berapa orang di kelas C? 38 atau enggak 39, Pak. Sekitaran situ. 38 atau 39. Oke, yang kelas B, Gus? Nggak ada suaranya. Ada yang tahu jumlah orang di kelas B? Kelas A? Untuk kelas B sekitar 38 dan 39, Pak. Berarti sama ya. Untuk kelas A, Mungkin kurang lebih 40 orangan, Pak. 40 lebih malahannya untuk kelas Iya. A, Nanda. Oke, jadi untuk pembagian kelompoknya biar mudah begitu ya. Kita bagi per absensi aja. Dari absensi 1 sampai 10 itu kelompok 1 begitu ya. Kemudian kelompok 2-nya 11 sampai 20, kelompok 3-nya
dari 21 sampai 30 dan sisanya kelompok 4 di 31 sampai akhir. Nah, berarti untuk kelas A bonus kelompok 4-nya banyak, lebih dari 10 orang nggak apa-apa. Nah, untuk kelas B, kelas C itu kurang malahannya dari 10 orang, tapi itu tidak jadi masalah. Yang jelas berapapun orangnya itu sudah dibagi secara proporsional, mudah-mudahan bisa secara maksimal nanti untuk menjalankan proyeknya. Nah, kemudian ada yang tanyakan dulu terkait hal itu, pembagian kelompoknya. Tidak, Pak. Apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, saya akan coba share screen dulu. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Jadi untuk langkah-langkah yang harus kalian lakukan, ini kan yang pertama adalah tentukan dulu masalah. Nah, ini yang kalian nanti harus lakukan. Jadi kalian sepakati dalam satu kelompok kira-kira akan mengangkat masalah terkait apa. Nah, di sini memang agak sedikit berbeda dengan kakak tingkat kalian yang terlebih dulu, karena kalau kakak tingkat kalian beberapa tahun terakhir itu masalahnya dikasih gitu sama dosen. Jadi kelompok itu tinggal melaksanakan aja langsung di lapangan seperti apa, pengelolaan artisnya seperti apa. Tapi kalau untuk angkatan kalian, saya sudah berdiskusi dengan Pak Andri, sepertinya kalau untuk menggunakan metode di tahun-tahun sebelumnya itu kurang efektif. Karena kalian nanti tidak akan terbiasa untuk mencari masalahnya apa. Jadi ini untuk pembelajaran aja, siapa tahu nanti kalian akan membuat skripsi dan memang dimulai dengan mencari masalah dulu kan, gitu ya. Apalagi kalau nanti hubungannya dengan SIG, nah kalian akan ada gambaran. Karena setelah atau sudah melaksanakan hal tersebut pada kuliah praktikum SIG ini. Gitu ya. Jadi yang pertama tentukan dulu masalah, dan ingat, masalah ini bisa salah satunya itu diambil dari ketidaksesuaian di lapangan dengan aturan yang ada. Gitu ya. Jadi ketidaksesuaian di lapangan dengan aturan yang ada ini bisa dijadikan sebuah masalah. Misalnya kalian mau mengacu ke undang-undang daerah atau peraturan daerah, bukan undang-undang daerah, peraturan daerah atau undang-undang Republik Indonesia misalnya, atau Pergub, atau Perwalkot, atau Perbub gitu. Itu silahkan aja. Yang ada hubungannya nanti dengan geografi dan ada hubungannya dengan sistem informasi geografi sebagai alat analisis. Sebagai contoh, di beberapa kasus di tahun-tahun kemarin itu yang diangkat adalah ketidaksesuaian pendirian minimarket dengan aturan wali kota Kota Tasikmalaya. Itu pernah diangkat di tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini, saya harap itu tidak diangkat lagi. Kita cari yang baru terkait masalahnya, biar nanti menarik ketika dipaparkan di depan kelas. Begitu ya. Oke, paham sampai sini? Jadi silahkan nanti tiap kelompok tentukan masalahnya yang berlandaskan dari ketidaksesuaian di lapangan dengan aturan yang ada. Tapi ingat, itu harus ada hubungannya dengan geografi dan penggunaan SIG sebagai alat analisisnya. Kalau nggak ada hubungannya, sulit nanti dianalisis dalam SIG-nya. Gitu. Jadi cari yang kira-kira ada hubungannya dengan geografi dan bisa dianalisis dalam SIG. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, itu kalian menyusun apa ya, mini makalah lah disebutnya. Jadi kalian jangan anggap makalah yang terlalu ribet, tapi kita akan coba makalah yang simpel tapi itu original buatan kalian. Gitu. 2-3 lembar atau 4 lembar pun saya rasa cukup lah kalau untuk mini project ini gitu. Asal tetap harus sistematikanya sesuai dengan makalah yang sering kalian buat.
Di dalamnya itu ada latar belakang, ya. Kemudian yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil, yang kelima ada pembahasan, kemudian yang keenam ada kesimpulan, yang ketujuh ada daftar pustaka. Ini terkait sistematikanya. Nanti silahkan kalian screenshot boleh sekarang, atau nanti akan saya share juga mungkin di Google Classroom ya kalau saya ingat. Tapi intinya ini terkait sistematika penulisan makalahnya. Ada latar belakangnya dulu, misalnya kenapa isu tersebut kalian angkat, itu latar belakangnya apa, kemudian landasan teori yang kalian pakai itu apa aja, undang-undangnya, misalnya analisisingnya, dan lain sebagainya, kemudian metodenya, kalian akan pakai apa. Kan kalau di SIG itu ada 3 metode, yang pertama ada overlay, yang kedua ada networking, yang ketiga ada buffering misalnya. Kalian akan memakai salah satu dari itu, atau dua, atau bahkan ketiga-tiganya, itu silakan kalian jelaskan di metode. Kemudian di hasil, nanti silakan kalian lihat hasilnya seperti apa, petanya tampilkan, begitu ya. Kemudian di pembahasan, itu nanti kalian bahas. Kira-kira dari peta hasil tersebut, penjabarannya seperti apa, analisis kalian seperti apa. Baru nanti ada kesimpulan dan daftar pustakanya. Oke, itu terkait sistematika. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Oke. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah kalian menyusun begitu ya terkait mini makalahnya, sistematikanya seperti itu, kemudian kalian lakukan survei lapangan. Sorry, analisisingnya dulu ya. Analisisingnya, misalnya kalian akan membuat apa yang saya tadi bilang, ketidaksesuaian pendirian minimarket terhadap aturan wali kota misalnya. Berarti kan kalian akan analisis dulu seperti di awal. Misalnya kalian butuh petanya apa aja, kemudian kalian bikin atau kalian crop peta tersebut menjadi hanya peta kota Tasik, dan kalau sudah ada database untuk sebaran minimarketnya, kalian tinggal masukkan aja di situ, baru nanti kalian membuat peta sebaran minimarketnya. Nah, setelah itu, jika masih ada data-data yang kurang, kalian lakukan survei lapangan. Ya, survei lapangan terkait data apa saja yang kalian butuhkan. Misalnya minimarket yang ada di database itu hanya 100. Sedangkan yang seluruhnya yang ada itu di Kota Tasik 120 misalnya. Nah, itu kan berarti harus disurvei ulang 20 lagi. Atau 100-nya itu bisa disurvei juga untuk memastikan koordinatnya berapa. Jadi kalian lakukan survei lapangan untuk memastikan data yang kalian masukkan di peta itu sudah sesuai apa belum, intinya seperti itu. Kemudian setelah survei lapangan, lakukan lagi analisis final disebutnya ya, atau finalisasi analisisnya, agar kalian nanti menghasilkan data yang valid. Dalam artian datanya itu bisa dipertanggungjawabkan karena kalian sudah cek langsung di lapangan. Nah, setelah ini dilakukan, baru nanti kalian siapkan laporan hasil atau makalahnya. Kemudian buat juga PowerPoint-nya. Oke, karena di minggu terakhir lah, insya Allah di minggu ini atau di awal bulan Desember, saya akan laksanakan expose terkait mini project yang sudah kalian lakukan. Jadi nanti akan presentasi di depan kelas, atau bahkan digabung, mungkin saya akan pinjam lab bahasa Indonesia gitu ya, untuk satu angkatan digabung di sana, bisa jadi seperti itu. Nah, kalian nanti per kelasnya
per kelompoknya presentasi memaparkan hasil proyeknya masing-masing. Dan nanti akan dikomentari langsung oleh teman-teman kalian sendiri dan oleh saya begitu ya dalam proses pelaksanaan. Oke. Nah, setelah itu selesai dan nilai UAS yang akan kalian dapatkan nanti itu didapatkan dari seberapa bagus atau seberapa sesuai apa yang sudah kalian lakukan dalam mini project ini. Maksudnya seperti itu. Nah, sebelum ada yang kelewat tadi ya. Nah, di sini bagi job ya, pembagian job desk. Nah, nanti dalam satu kelompok itu dibagi-bagi, bukan di sini malahan. Job desk itu di paling utama ya, di kedua, setelah penentuan masalah. Oke, jadi nanti di di awal-awal setelah kalian menentukan masalahnya apa, kalian harus pembagian job desk di kelompok masing-masing biar nanti terlihat dan kami pun sebagai tim dosen bisa mengontrol kira-kira per job desk-nya itu berjalan atau tidak dan orangnya siapa saja. Jadi biar nanti semua orang bisa terlibat lah dalam hal mini project tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Untuk mulai pengerjaannya mulai dari minggu ini, Pak. Baik, ada pertanyaan dari Dea ya. Untuk mulai pengerjaannya dilaksanakan dimulai dari besok atau bahkan dari hari ini pun selepas mata kuliah ini silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman angkatannya. Dan saya ingin tema itu sudah masuk di maksimal besok pagi. Besok pagi jam 9 tema itu sudah masuk dibikin PDF satu kelas begitu ya, misalnya kelompok 1 temanya apa, kelompok 2 temanya apa, 3 apa, 4 apa, dibikin PDF dan di-share di WA Group. Maksimal besok jam 9 pagi. Jadi silahkan hari ini sampai besok jam 9 pagi kalian sepakati temanya mau apa, kemudian nanti ada yang buat satu orang dalam satu kelas tersebut PDF-nya gitu ya, rincian misalnya kelompok 1 temanya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Begitu. Plus susunan job desk-nya. Jadi kelompok 1 temanya A. Kemudian pembagian job desk, si Anu ngerjain apa, si Anu ngerjain apa, si Anu ngerjain apa. Itu ya. Itu ditunggu besok pagi jam 9 terkait hal tersebut dalam bentuk PDF. Jadi disatukan PDF-nya dalam satu file, satu kelas. Nanti di kelas B ada satu file lagi, di kelas C ada satu file lagi. Gitu. Dea, apakah cukup? Bapak Pak. mohon maaf, Silakan. untuk urutan So, pembagian kelompoknya itu dari urutan 1 sampai 10 dan seterusnya. ya, itu tadi saya sudah sebutkan di awal ya. 1 Baik. 10, 11 20, 21 30, 31 dan sampai akhir. Itu urutan kelompoknya dan urutan nomornya juga seperti itu aja dia. Kelompok 1 sampai 10 dan seterusnya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada yang masih ditanyakan. Ingat, yang paling penting itu ketidaksesuaian di lapangan dengan aturannya. Saya nggak mau ada analisisnya yang dilakukan tanpa ada aturan. Jadi kalian per kelompok harus punya satu aturan yang memang dilanggar lah dalam tanda kutip begitu ya. Dan permasalahannya itu terjadi. Gitu. Lingkupnya sih kalau saya boleh memberikan masukan jangan terlalu jauh dari kota Tasik lah. Lingkupnya jangan terlalu jauh dari kota Tasik biar kalian bisa survei ke lapangannya gak repot. Biar dekat gitu ya. Kemudian saya batasinya ya Ciamis masuk lah. Ciamis, Banjar oke. Tasik Kota, Tasik Kabupaten udah lah. Kalau mau Pangandaran silahkan, tapi saya rasa terlalu jauh. Mungkin lingkupnya hanya 3 itu aja ya. 4, sorry. Tasik Kota, Tasik Kabupaten, Ciamis Kabupaten, dan Kota Banjar. 4 aja ya.
biar cepat begitu. Terus apalagi yang kira-kira masih mau ditanyakan? Bapak, mohon maaf Ya, izin bertanya, Pak. siap Kan Abdi. di kelas C itu kemarin udah ada pembentukan juga, Pak, terkait dengan kelompok praktikum segini. Mm-mm. Buat kelompok itu lebih baiknya kita rombak lagi pakai urutan absen tadi atau boleh pakai kelompok yang udah dibuat, Pak? Kalau pembuatan kelompok yang kemarin itu berdasarkan apa, Abdi? Kalau itu kita ngebentuk sendiri, Pak, kelompok-kelompoknya. Berapa kelompok totalnya? Sebentar, Pak. Ada 4 sampai 5 kelompok, Pak. 4 sampai 5. Oke. Ya, kalau jumlahnya segitu sih sama aja sebetulnya, tapi biar penilaiannya mudah, kita urut berdasarkan absen aja, Abdi ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, bukan pemaparan, waktu pengerjaan kalian itu nanti akan saya atur apakah hanya 2 minggu begitu ya, atau sampai 3 minggu. Tapi mudah-mudahan di 2 minggu pun sudah selesai. Nanti saya lihat dulu jadwalnya ya. Apakah bisa dilaksanakan presentasinya itu di awal bulan Desember atau di maksimalnya di akhir November begitu. Nanti saya akan share lagi gitu ya di WA Group terkait tenggang waktu tersebut. Tapi kalian prepare aja pengerjaannya itu untuk 2 minggu. Biar nanti ketika saya sebutkan 2 minggu, kalian sudah siap maksudnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Nah, saya barusan berpikir gitu ya, kalau bentuknya makalah sepertinya itu akan terlalu tebal, teman-teman. Jadi biar biar bentuknya lebih simpel, kita ubah aja bentuknya ke artikel aja. Jadi nanti akan saya kasih semacam template dan kalian nanti menyusunnya di sana. Biar sistematikanya lebih rapi. Bisa seperti itu? Jadi biar tidak terlalu banyak, karena kalau di template artikel itu maksimal yang saya tahu ada yang sampai 15 halaman. Atau bahkan ada yang 10 halaman begitu. Nanti biar biar lebih simpel lah, biar kalian nggak bingung dalam hal pembuatan dokumennya. Ya, jadi di sini kita bikin dalam bentuk artikel aja. By template ya. Nanti akan saya share template-nya. Kalau nggak hari ini, insya Allah besok saya share template-nya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Terkait teknis dan segala macam, silahkan dicermati baik-baik. Dan kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silahkan sekarang didiskusikan biar nanti kalian nggak kebingungan ketika mulai proses begitu. Karena ini cukup berpengaruh kepada nilai UAS kalian. Karena nilai UAS itu bobotnya cukup besar ya. Bobotnya 2 dibanding UTS dan tugas. Seperti yang sudah saya paparkan di awal semester begitu. Oke, silakan. Bapak maaf, izin bertanya. Oke, silakan Agnia. Ini Bapak pada apa ya minta absen gitu Bapak, soalnya untuk di kelas C itu punya ada yang beda dari absen matkul lain sama absen praktikum C gitu Bapak.
Apa Bapak punya filenya atau misalkan nanti itu gimana Pak? Ada yang di kampus hari ini mungkin? Agnia di kampus nggak? Saya Enggak hari Pak. ini di kampus Pak, tapi nanti ini lagi makan dulu. Oke. Iya, berarti ada teman yang di kampus ya. Itu dari Neng Agus tuh. Pacarnya Agus maksud saya ya. Jadi boleh nanti silakan ke jurusan, datang ke meja saya, kemudian difoto terkait absensinya. Karena absensi praktikum SIG ada di meja saya, silakan difoto aja dari kelas A, B, dan C ya, Gus ya. Kemudian nanti silakan hasilnya di-share di WA Group lah, biar nanti kelihatan bersama-sama begitu urutan absennya siapa aja. Karena saya sekarang sedang di LPPM dan mungkin tidak akan ke jurusan dulu gitu. Oke, Agnia, aman? Aman Pak. Siap, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Terus, oh iya ada yang lupa, skupnya ya, skup wilayahnya. Untuk skup wilayah, saya rasa minimal itu satu kecamatan. Kalau misalnya ada kelompok yang mau ngangkat desa, itu saya rasa terlalu kecil. Jadi, skup wilayah kecamatan ya. Minimal kecamatan. Atau kalau mau kabupaten silahkan. Atau kalau mau provinsi juga silahkan, terserah lah. Tergantung kalian maunya gimana, tapi yang paling kecil itu kecamatan. Dan perhitungkan juga terkait akomodasinya, karena wajib cek ke lapangan intinya. Jadi ini bukan kajian teoritis dalam artian kalian literatur begitu, tapi ini kajian yang harus dilakukan ke lapangan untuk cross-check data dan lain sebagainya, biar datanya nanti faktual menurut periode yang sekarang maksudnya, yang up to date begitu. Oke, jangan lupa dokumentasi ketika pengerjaan proyek itu dilaksanakan, dokumentasi analisis SIG-nya, misalnya ketika mengerjakan, berkumpul kelompok, silahkan difoto, kemudian nanti dokumentasi di lapangannya pun ketika kalian melaksanakan survei, itu pun didokumentasikan dengan baik. Kemudian bikin semacam video pendek lah. Kalian kan sudah jago tuh bikin hal yang seperti itu. Kayak untuk snap di Instagram atau di TikTok begitu ya. Nah, kalian nanti bikin video pendek dari proses awal sampai akhir pengerjaan mini project ini. Durasinya itu nanti maksimal kurang lebih 3 sampai 5 menit lah. Maksimal gitu ya. Oke. Berarti buat video pendek ya. Video pendek, dokumentasi foto, dan video pendek. 3 sampai 5 menit. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Cukup? Cukup Pak. Cukup. Oke. Baik, kalau cukup, nah, saya akan screenshot dulu ya terkait pertemuan kita di siang hari ini. Silakan dinyalakan untuk videonya. Oke, lembar pertama, kemudian yang kedua, kalian banyak yang pakai kaos ya. Saya notice nih. Kemudian lembar ketiga, kemudian lembar keempat, terakhir lembar kelima. Oke, berarti saya ingatkan terkait
hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menyetorkan tema. Menyetorkan tema, kemudian berdasarkan peraturan yang mana yang kalian pakai, itu nanti dicantumkan saja setelah temanya ya. Kemudian pembagian nama kelompok dan job desk note. Itu dibuat per kelas satu file saja. Dalam satu PDF, berarti dalam isinya itu ada penjelasan dalam hal 4 kelompok tersebut. Jadi nanti di WA Group itu ada 3 file, file kelas A, file kelas B, dan file kelas C terkait hal tersebut. Ya, dan harus beda antara kelas A, B, dan C. Ataupun kalau misalnya sama, wilayahnya yang berbeda. Tapi itu pun hanya 2 kelompok yang boleh sama. Oke, sisanya nggak boleh sama. Silakan kalian diskusikan dulu dalam satu angkatan besar kemungkinan ya, baru nanti dipecah ke kelas dan lain-lain. Silakanlah teknisnya itu kalian atur sendiri terkait hal tersebut. Oke, cukup? Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup, Oke, Pak. baik. Kalau cukup, terima kasih. Nanti akan saya pantau terus terkait progres kalian sudah sejauh mana. Nanti akan saya cek di WA Group secara berkala ya. Terima kasih, selamat siang. Semoga kalian disehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.